Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kawan-kawan saya dari kelompok pemula. Nama saya Hamdi Duanda Muhammad Mahdum dengan NIM 23010160. Kalau sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alexander Epodius dengan NIM 2301101040. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christian Daniel dengan NIM 2301010068. Ya, pada kesempatan kali ini kami kelompok pemula ingin menjelaskan apa itu dioda. Di sini ada muka-muka dari anggota kelompok kami, ada Hang Biduanda Muhammad Makdum, ada Jonathan Christian Daniel, yaitu saya sendiri, kemudian ada Gabriel Alexander Epodius, rekan saya. Nomor 1, apa itu dioda? Dioda adalah jenis komponen pasif yang berfungsi terutama sebagai penyearah. Dioda memiliki dua kutub, yaitu kutub anoda dan kutub katoda, terbuat dari dua bahan atau yang biasa disebut dengan dioda semikonduktor, yaitu bahan type P dan menjadi sisi anoda sedangkan bahan type N menjadi katode. Pengertian dioda secara etimologis. Dioda berasal dari dua kata, di-dua dan oda elektroda, yang berarti dua elektroda. Secara harfiah, dioda adalah suatu komponen elektronik yang mempunyai dua buah elektroda. Elektroda yang mempunyai kutub positif disebut anoda, dan elektroda yang mempunyai kutub negatif disebut katoda. Materi yang kedua merupakan simbol dioda. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada simbol dioda, itu dari kiri anoda positif dan ke arah kanan itu katoda negatif. Dioda merupakan komponen dua terminal elektronik dengan karakteristik transfer asimetris. Dengan rendah idealnya 0, resistensi terhadap aliran arus dalam satu arah, dan tinggi idealnya tak terbatas. Resistensi yang lain. Elektroda dioda atau terdiri dari anoda atau A yang terbuat dari semikonduktor P dan katoda K yang terbuat dari semikonduktor N atau P-N junction. Kemudian kedua semikonduktor P dan N. Materi ketiga, kurva dioda. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada kurva dioda, di situ ada reverse bias dan forward bias. Kemudian ada tegangan breakdown-nya juga di situ. Kita jelaskan yaitu forward bias terlebih dahulu. Forward bias adalah kondisi dioda di mana tegangan yang diberikan pada dioda searah dengan arah aliran alami dioda tersebut. Terminal positif dari sumber tegangan terhubung ke anoda dioda, sedangkan terminal negatif terhubung ke katoda. Kondisi ini memungkinkan arus listrik untuk mengalir dengan mudah melalui dioda. Saat dioda dalam kondisi reverse bias, terminal positif dari sumber tegangan terhubung ke terminal katoda, sedangkan terminal negatif terhubung ke terminal anoda. Hal ini menciptakan perbedaan potensial yang menghambat arus untuk mengalir melalui diode dan tegangan breakdown pada kurva dioda merujuk pada titik di mana dioda mengalami kegagalan pada kondisi reverse bias, di mana tegangan yang diberikan lebih tinggi dari tegangan ambang tertentu. Pada titik ini, arus melalui dioda meningkat secara tiba-tiba dan signifikan. Bahkan meskipun sebelumnya dioda mengalirkan arus sangat kecil dalam kondisi reverse bias. Kemudian, materi ketiga adalah jenis-jenis dioda. Dioda penyearah digunakan untuk merubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah, yaitu DC. Terdapat dua jenis utama. Dioda penyearah setengah gelombang, half wave receiver diode, menghantarkan hanya setengah dari gelombang AC. Dioda penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier diode mengantarkan seluruh gelombang AC. Kemudian ada dioda Zener. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kiri, yaitu dirancang untuk beroperasi dalam mode terbalik dan dapat dioperasikan pada tegangan Zener tentu. Diode Zener sering digunakan sebagai regulator tegangan. Oke, kita lanjut ke dioda Schottky. Dioda Schottky dikenal karena waktu pemulihan yang cepat dan tegangan drop rendah, digunakan di banyak aplikasi frekuensi tinggi. Lanjut ke dioda LED atau LED atau juga biasa disebut dengan light emitting diode.
LED menghasilkan cahaya ketika dialiri arus, digunakan dalam berbagai aplikasi pencahayaan dan tampilan. Kemudian dioda varaktor. Dioda varaktor memiliki kapasitansi yang dapat diubah dengan mengubah tegangan biasnya. Digunakan dalam rangkaian frekuensi radio dan penerima TV untuk mengubah kapasitansi dan mengatur frekuensi. Selanjutnya, dioda varaktor. Dioda varaktor memiliki kapasitansi yang dapat diubah dengan mengubah tegangan biasnya. Digunakan dalam rangkaian frekuensi radio dan penerima TV untuk mengubah kapasitansi dan mengatur frekuensi. Lanjut ke aproksimasi pada dioda. Aproksimasi dioda pada dioda adalah teknik pendekatan atau perkiraan yang digunakan dalam analisis rangkaian elektronik untuk mempermudah perhitungan. Dalam konteks dioda, aproksimasi sering digunakan karena karakteristik dioda non-linear yang rumit. Salah satu aproksimasi yang umum digunakan adalah aproksimasi dioda sebagai sumber tegangan konstan atau model dioda ideal. Selanjutnya, aproksimasi linear. Aproksimasi linear adalah pendekatan matematis yang menggunakan garis lurus untuk mendekati fungsi kompleks pada suatu titik tertentu. Ini sering digunakan dalam kalkulus untuk menghitung turunan. Misalnya, jika Anda memiliki fungsi non-linear atau fx, aproksimasi linear pada titik x sama dengan a akan menghasilkan garis lurus yang disebut sebagai garis singgung pada titik tersebut. Ini dapat digunakan untuk menghitung perubahan kecil dalam fungsi di sekitar titik tersebut. Aproksimasi kuadratik. Aproksimasi kuadratik adalah pendekatan yang lebih akurat daripada aproksimasi linear dan menggunakan polinom kuadratik atau garis-garis lengkung. Untuk mendekati fungsi, ini berguna dalam optimasi numerik dan metode iterasi seperti metode Newton-Raphson dalam aproksimasi kuadratik. Kita menggunakan informasi lebih lanjut tentang perubahan fungsi. Selanjutnya, aproksimasi statistik. Aproksimasi statistik melibatkan penggunaan metode statistik seperti regresi untuk mengaproksimasi data atau model matematis. Ini digunakan dalam analisis data untuk menemukan hubungan antara variabel dan memprediksi hasil berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, dioda sebagai penyearah. Rumus dan contoh soal penyearah setengah gelombang, yaitu adalah VDC sama dengan Vmax kali 1 per Pi. Contoh soal hitung tegangan searah DC pada keluaran penyearah setengah gelombang jika tegangan puncak AC Vmax adalah 20 volt. Jadi kita menggunakan cara yang di atas adalah dengan VDC sama dengan 20 kali 1 per V sama dengan 6,36 volt. Oke, setelah itu ini adalah rumus dan contoh soal penyearah gelombang penuh. Di rumus dioda penyearah gelombang penuh, VDC sama dengan Vmax dikali 2 per V. VOC 25 dikali 2 per V kurang lebih sama hasilnya 15,91 volt. Contoh soalnya hitung tegangan searah DC pada keluaran penyearah gelombang penuh jika tegangan puncak AC Vmax adalah 25 volt. Makanya dicarilah itu VOC sama dengan 25 dikali 2 per V. Hasilnya 15,91 volt. Oke, setelah itu dioda Clipper. Jadi dioda Clipper ini adalah suatu rangkaian dioda yang dirancang untuk memotong atau mengklip bagian dari gelombang sinyal. Ini ada contoh gambarnya, Clipper dioda positif dan Clipper dioda negatif. Jadi dia itu membatasi tingkatan tegangan sinyal di atas atau di bawah suatu ambang tertentu dengan cara membentuk atau memodifikasi gelombang sinyal dengan menghilang atau memotong sebagian dari amplitudonya. Oke. Setelah itu clamper. Jadi clamper ini ada gambarnya kan, dioda sebagai clamper. Jadi clamper ini adalah elektronika atau rangkaian yang dirancang untuk menggeser atau dari bahasanya clamper clamp level DC atau direct current dari suatu gelombang sinyal.
ya kan? Fungsinya ini adalah memindahkan sinyal AC ke suatu level DC dengan tanpa mengaruhi gelombang AC-nya. Dengan kata lain, dia ini berguna untuk menambah atau mengurangkan suatu offset DC-nya pada sinyal AC tanpa mengubah amplitudonya. Oke, ini ada dioda ini ada dibagi menjadi dua ya, yaitu klemper positif dan klemper negatif. Sekian presentasi dari kelompok pemula. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.